Kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan menerangkan hasil pekerjaan saya mengenai ujian tengah semester mata kuliah pengantar manajemen. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dahulu. Perkenalkan, nama saya Adesti Nifada Mahwan Putri, bisa dipanggil Adisti. Saya berasal dari Offering A, Prodi Pendidikan Tata Niaga, jurusan Manajemen Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan menerangkan hasil pekerjaan UTS saya tentang mata kuliah pengantar manajemen. Soal pertama, mari kita baca. Anda baru saja bekerja sebagai seorang supervisor baru dari sebuah audit tim dalam perusahaan berskala nasional. Dengan 8 tahun pengalaman yang Anda miliki, secara teknis Anda merasa benar-benar siap untuk menerima tugas tersebut. Namun demikian, ini merupakan pengalaman pertama Anda untuk ditunjuk secara resmi sebagai seorang manajer. Saat ini segala sesuatu menjadi rumit, karena tim yang seharusnya terdiri dari 12 orang tersebut baru 5 yang terisi. Atasan Anda menginginkan tim yang akan dibentuk sedapat mungkin beraneka ragam. Masuk ke soal pertama. Bagaimana Anda menggunakan dan mengembangkan keterampilan manajerial Anda sehingga Anda berhasil mengelola tim yang beraneka ragam tersebut? Perlu diingat, di samping pengetahuan tentang peran-peran manajerial, fungsi perencanaan dan pengorganisasian sangat membantu dalam menyelesaikan masalah tersebut. Maka saya akan memberikan penjelasan tentang jawaban saya. Di sini saya menjawab cara agar berhasil mengelola tim yang beraneka ragam. Jadi kan kita bekerja sebagai supervisor manajemen. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah harus bisa mengatur tim supaya kerjanya bagus, perlu soft skill dan komunikasi yang baik. Yang kedua, memahami perbedaan pada masing-masing individu dalam sebuah perusahaan. Yang ketiga, memastikan kelancaran fungsi sehari-hari di tempat kerja, baik itu bisnis, rumah sakit, atau pabrik. Yang keempat, kita harus menjaga aktivitas dan kinerja karyawan bawahan lainnya untuk memastikan tingkat standar. Selanjutnya, melakukan kontrol dan evaluasi terhadap hasil kerja yang dilakukan oleh staf di bawah kita. Selanjutnya, menerangkan job description kepada level staff. Artinya, kita menerangkan pekerjaan apa saja sih yang harus dikerjakan oleh suatu orang atau karyawan tersebut dalam suatu perusahaan. Kita menjelaskan tentang kerja yang dilakukannya, seperti dia kebagian tugas tim pengolahan atau tim produksi, begitu teman-teman. Selanjutnya, menegakkan aturan yang ada di dalam perusahaan. Berikutnya, kita harus menjadi penyemangat bagi semua anggota staf di bawah kita, agar karyawan yang bekerja di suatu perusahaan tetap semangat dan bisa membuat perusahaan kita menjadi maju karena karyawan yang memiliki jiwa semangat. Yang terakhir, kita harus bisa mengetahui skill bawahan dengan mengetahui keragaman karyawan agar pekerjaan berjalan secara seimbang. Jadi kita harus mengetahui jenis atau tipe per orang karyawan kita. Ini tipenya seperti apa? Lalu kita harus bisa membuat karyawan tersebut nyaman dengan pekerjaan tersebut. Oke, selanjutnya soal yang kedua. Saya baca dahulu. Di sini ada pernyataan
Kalau setiap orang dapat memenuhi kebutuhan sendiri dengan caranya sendiri dan memberikan kepuasan hidup bagi dirinya sendiri, mungkin sudah tidak diperlukan lagi yang namanya orang lain, kelompok lain, daerah lain, dan negara lain. Tapi kenyataannya kita hidup dan dilahirkan justru dari orang lain, yaitu ibu bapak kita sendiri. Organisasi pun tumbuh dan dari kumpulan orang yang dengan semangat bersama-sama untuk mencapai tujuannya. Jelaslah bahwa organisasi kian tergantung dengan unsur-unsur yang berada di sekitarnya. Berdasarkan hal tersebut, kita masuk ke soal nomor 1. Rumuskanlah lingkungan sebuah organisasi, minimal organisasi di mana Anda berada, dan jelaskan mana yang tergolong lingkungan eksternal, lingkungan internal, dan lingkungan umum. Nomor 2, apa itu ketidakpastian lingkungan? Bagaimana Anda dapat meminimalkan ketidakpastian tersebut? Nomor 3, globalisasi manajemen mengharuskan para manajer untuk bertindak dan bersikap global. Mengapa organisasi harus terlibat dalam persaingan global? Apa dampaknya terhadap budaya kerja organisasi? Berikut penjelasan dari saya. Di sini untuk soal pertama, saya menjelaskan organisasi merupakan kumpulan dari orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan. Dalam sebuah organisasi dipengaruhi oleh dua lingkungan, yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Lingkungan eksternal memberikan pengaruh dari luar, dan lingkungan internal memberikan pengaruh dari dalam. Berikut penjelasannya. Lingkungan eksternal adalah lingkungan yang berasal dari luar organisasi. Misalnya, dalam suatu organisasi perusahaan yang termasuk lingkungan eksternal yaitu pesaing, pelanggan, lembaga keuangan, dan pemerintah. Berikutnya ada lingkungan internal. Di sini yang pengertian dari lingkungan internal adalah lingkungan yang berasal dari dalam organisasi. Misalnya karyawan, para pemegang saham, dan jajaran direksi. Yang ketiga, selain lingkungan eksternal dan internal, di sini ada lingkungan umum. Artinya, yaitu beberapa faktor yang mempengaruhi keseluruhan kegiatan bisnis secara tidak langsung. Faktor-faktor dalam lingkungan umum dapat memberikan dampak yang luas dan menyeluruh kepada semua perusahaan dalam suatu perekonomian. Lingkungan umum terdiri dari dimensi ekonomi, teknologi, sosial budaya, politik hukum, dan internasional. Berikutnya, jawaban soal nomor 2. Ketidakpastian lingkungan berarti manajer tidak memiliki informasi yang memadai tentang faktor-faktor lingkungan yang dapat memenuhi dan memprediksi kebutuhan dan perubahan. Yang mempengaruhi ketidakpastian adalah sejumlah faktor yang mempengaruhi organisasi dan sejauh mana faktor-faktor tersebut berubah. Apabila faktor eksternal berubah secara cepat, organisasi akan mengalami ketidakpastian tersebut. Organisasi akan mengalami ketidakpastian yang sangat tinggi. Berikut adalah cara meminimalkan ketidakpastian tersebut. Yang pertama, memahami kondisi eksternal sangat penting bagi seluruh manajer perusahaan. Jika kita melalaikan yang satu ini, maka kita tidak akan mengetahui bagaimana perubahan itu terjadi dengan cepatnya. Yang kedua, melakukan teori komunikasi yang membahas mengenai strategi untuk mengurangi ketidakpastian lingkungan dan perilaku dengan pencarian informasi melalui komunikasi dengan orang lain. Ini adalah cara yang kita lakukan agar bisa meminimalkan ketidakpastian tersebut. Berikutnya, jawaban dari soal yang ketiga. Organisasi harus terlibat dalam persaingan global karena dalam era persaingan global telah membuka mata kita untuk melihat ke masa depan yang penuh tantangan dan persaingan. Agar dapat lebih unggul dalam persaingan, perusahaan harus memiliki kinerja yang baik bagi organisasi sebelumnya. Karena
Budaya yang unggul adalah suatu keharusan bagi organisasi yang tetap ingin unggul dalam persaingan global serta semakin kaburnya batas antar negara. Oleh sebab itu, untuk perusahaan yang ingin bersaing di ruang internasional, perlu memiliki keunggulan komparatif yang komprehensif. Keunggulan yang dimaksud di sini tidak saja hanya tentang penguasaan faktor-faktor produksi dan teknologi, namun meliputi sistem pengelolaan organisasi untuk melakukan produksi. Berikutnya, dampak apa saja sih terhadap organisasi waktu kita terlibat dalam persaingan global? Ini akan memunculkan banyak dampak yang bisa membuat perusahaan kita menjadi maju. Di antaranya, perusahaan atau organisasi dapat berkembang dan tentu saja untuk bertahan hidup, perusahaan menjadi lebih baik, harga yang bersaing dan pelayanan yang lebih baik pula dibanding dengan persaingan-persaingan sebelumnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan perbaikan mutu dalam semua aspek yang berkaitan dengan produk tersebut, yaitu misalnya material, tenaga kerja, promosi yang efektif, dan layanan yang memuaskan pelanggan sehingga kita mampu memikat konsumen yang akhirnya akan meningkatkan jumlah konsumen menjadi pelanggan yang setia. Kondisi mutu yang seperti inilah yang dinamakan quality plus. Selanjutnya, saya akan menjawab soal nomor 3. Di sini soalnya terdapat, jika sumber daya manusia merupakan masalah penting dan harus dikelola dengan efektif, bagaimana Anda menerapkan proses perencanaan SDM untuk sebuah lembaga pendidikan? Yang perlu diingat, organisasi tersebut ingin meminimalkan kondisi ketidakpastian. Tentunya Anda dapat membuat proyeksi tentang upaya-upaya untuk meminimalkannya. Bagaimana usaha Anda dalam membuat perencanaan SDM tersebut? Di sini saya menjelaskan, perencanaan SDM adalah serangkaian kegiatan atau aktivitas yang dilakukan secara sistematis dan strategis yang berkaitan dengan peramalan kebutuhan tenaga kerja atau di masa yang akan datang dalam suatu organisasi, publik maupun bisnis. Dengan menggunakan sumber informasi yang tepat guna penyediaan tenaga kerja dalam jumlah dan kualitas sesuai yang dibutuhkan. Di sini saya akan menambahkan usaha dalam perencanaan sumber daya manusia untuk sebuah lembaga pendidikan tersebut. Yang pertama, menciptakan proses yang memprediksi demand sumber daya manusia yang muncul dari perencanaan strategik dan operasional secara kuantitatif dibandingkan dengan prediksi ketersediaan yang berasal dari program-program sumber daya manusia. Cara yang kedua, merancang dan mengimplementasikan program-program yang dapat memudahkan organisasi untuk pencapaian tujuan perencanaan sumber daya manusia. Cara yang ketiga, penempatan guru di daerah terpencil dengan iming-iming kenaikan gaji 2 kali lipat pangkat dan perumahan. Di sini kita sebagai masyarakat pastinya lebih memilih bekerja di tempat yang mudah. Namun dengan iming-iming tersebut kita harus bisa rela agar misalnya kita sebagai seorang guru, kita harus menyempatkan diri untuk bisa mengajar masyarakat atau anak-anak di desa yang masih kurang untuk pendidikan tersebut. Jadi kita harus mengusahakan agar generasi muda di daerah terpencil juga bisa mendapatkan pendidikan yang seimbang dengan pendidikan di kota-kota besar.
Cara selanjutnya, kita bisa memaksimalkan pegawai selain guru untuk pelatihan berkala. Seperti kita bisa mencari orang pemuda yang lumayan bisa memberi atau membantu anak-anak di pelosok untuk bisa bergabung dan belajar bersama agar kita bisa menyeimbangkan tingkat pendidikan di daerah pelosok tersebut. Cara selanjutnya, memberikan bantuan pendanaan dan fasilitas belajar yang kurang memadai. Kita misalnya memberikan peralatan seperti alat tulis dan alat sekolah lainnya agar anak-anak di pelosok atau orang yang belum mempunyai alat sekolah bisa belajar dengan giat, nyaman, dan semangat. Selanjutnya untuk soal nomor 4. Di sini ada pernyataan. Sebuah perusahaan penghasil alat permainan anak-anak atau alat permainan edukatif ingin mengembangkan daerah pemasaran kedua daerah baru yang dianggap potensial, yaitu Malang dan Surabaya. Sebelumnya, perusahaan telah beroperasi di daerah Bandung, Medan, Jogja, dan Semarang. Perusahaan juga sedang mempertimbangkan untuk mengembangkan satu jenis produk terbaru, yaitu pakaian seragam anak-anak, sehingga jenis produknya bertambah menjadi tiga, yaitu alat permainan, minuman, dan pakaian. Masuk ke soal, berdasarkan informasi tersebut, jenis struktur organisasi apa yang tepat untuk perusahaan tersebut, dan gambarkanlah dengan jelas bentuk struktur yang Anda maksud. Baik, di sini saya menjawab nomor 4, yaitu jenis struktur organisasi yang tepat untuk perusahaan tersebut adalah struktur organisasi matriks. Karena cara kerja dan struktur yang ada dalam model ini adalah menggabungkan dua struktur organisasi sebelumnya, yakni fungsional maupun divisional. Sesuai dengan artikel pada nomor 4, seperti mengembangkan satu jenis produk terbaru tersebut. Keunggulan menggunakan struktur organisasi perusahaan ini adalah dapat mengambil keputusan dengan mudah. Untuk bisnis ini akan lebih mendekatkan kita dengan konsumen. Meski begitu, struktur organisasi matrik masih memiliki kelemahan. Beberapa kelemahannya diantaranya adalah sulit untuk memilih tenaga profesional yang dapat diandalkan. Dan potensi konflik antar unit cukup besar karena adanya job desk atau kegiatan yang sama. Berikut adalah gambar struktur organisasi matriks. Terdapat general manager, yang kedua functional division manager, ada 3, dan selanjutnya diikuti oleh project manager dan divisi manager. Atau dalam bagian lain bisa seperti berikut. Ada direktur utama sebagai pemimpin dalam perusahaan atau ketua. Selanjutnya ada direktur keuangan, itu sebagai ketua yang mengatur keuangan dalam suatu perusahaan. Selanjutnya direktur personalia, yaitu yang mengatur tiap-tiap karyawan yang bekerja. Direktur umum ini sebagai pembantu dari direktur personalia, keuangan, dan utama. Selanjutnya ada manajer personal, manajer pabrik, dan manajer pemasaran. Di sini masing-masing mempunyai tugas sendiri-sendiri. Sesuai namanya, tugas manajer personal sebagai mengatur setiap orang yang atau karyawan yang bekerja dalam suatu perusahaan tersebut. Terus ada manajer pabrik di sini yang mengatur
proses pengolahan dalam suatu pabrik tersebut, manajer pemasaran yang mengurus di bagian pemasaran dalam suatu pabrik tersebut. Dan divisi-divisi ini yang akan menjadi peran pengikut dalam suatu organisasi atau perusahaan untuk mendukung jalannya organisasi tersebut. Selanjutnya soal nomor 5, berhubungan dengan soal nomor 4, setiap strategi yang ditetapkan akan berdampak pada perubahan struktur organisasi. Jelaskan maksud dari pernyataan tersebut. Di sini saya menjelaskan maksud dari setiap strategi yang ditetapkan pada perubahan struktur organisasi, yaitu misi dan tujuan menyeluruh suatu organisasi akan membantu menyusun rancang bangunnya. Dan struktur mengikuti strategi. Strategi akan menentukan bagaimana jalur wewenang dan saluran komunikasi diatur antara para manajer dan bawahan. Aliran kerja sangat dipengaruhi strategi, sehingga bila strategi berubah, maka struktur organisasi juga ikut berubah. Dan strategi mempengaruhi informasi yang mengalir sepanjang jalur tersebut, serta mekanisme perencanaan dan pengambilan keputusan. Perubahan-perubahan dalam strategi perusahaan mendahului dan mengarah pada perubahan rancang bangun organisasi tersebut. Sekian, inilah jawaban UTS pengantar manajemen dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kesalahan, mohon koreksinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.